majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, bal wal-mustami'in wal-mustami'at, rahimanillah wa iyyakum. Bersyukur kita pada pagi ini, kita diizinkan Allah SWT sama-sama menikmati keindahan di rumahnya ini. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dalam hati, dan Allah terima ibadah salat kita ini, dan dikabulkan segala pinta dan harapan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat dan taufik yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa bertambah dan membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam,
yang senantiasa insya Allah kita ta'zim, kita cintai, sehingga kita pun berharap setiap saat disebut namanya kita berselawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, anak istri, keturunan, cucu dan cicitnya, serta para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia dan istiqamah mengikuti jalannya. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-180, di mana bab sebelumnya babu yanmi khairan bainan nas, orang yang menceritakan kebaikan di antara manusia, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yanmi khairan. Tidaklah termasuk berdusta orang-orang yang menyebutkan kebaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia, sehingga dia mengatakan yang benar, yang kebaikan, yang baik, dan memberitakan yang baik walaupun itu sebenarnya tidak dari orang itu sendiri. Nah, dan ini pengecualian ini tidak berlaku pada yang lain, sehingga supaya tidak dianggap bahwa asal ada baiknya boleh berdusta, kan itu kita kan asal ada baiknya boleh berdusta, maka Imam Al-Bukhari menyebutkan bab lain untuk membatasi supaya orang tidak menyangka hal-hal yang tidak disetujui oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kan asal baik, kita lanjutkan itu, nanti dusta syariat pula jadinya. Nah, makanya Imam Al-Bukhari walaupun di hadis sebelumnya ditekankan bahwa tidak boleh kecuali dalam 3 hal. 1, mendamaikan. 2, menyenangkan istri atau suami. Yang ketiga, dalam peperangan. Nah, ma'asyarul kiram, maka munasabahlah bab ini babu la yasluhul kazib, bab yang namanya dusta itu tidak baik. La yasluhu al-kazib, dusta tak saleh, tidak baik. Lalu beliau menyebutkan qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan hadis ini kepada kami Musaddad, itu Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrid Al-Basri. Al-Basri orang yang pertama menulis kitab yang Al-Musnad di Basrah. Qala haddatsana Abdullah ibn Daud, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Daud, Abdullah ibn Daud ibn Amir Al-Khuraibi, Abdullah ibn Daud ibn Amir Al-Khuraibi thiqatun anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, imam muqri thiqa lakinnahu mudallis, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah Al-Kufi, thiqatun an Abdullah, dari Abdullah. Bila ada perawi dari orang Kufah dan menyebutkan Abdullah tanpa disebutkan siapa nama ayahnya, siapa nisbatnya, maka ini maksud adalah Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali Abu Abdurrahman Al-Kufi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian senantiasa sidq, benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena benar itu membawa kepada albir. Albirru adalah kathirul khair, albirru adalah kathirul khair au jima'ul khair au mujtama'ul khair, yaitu sidq itu adalah puncak simpul-simpul kebaikan atau kebaikan yang banyak.
Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya al-birru itu menunjukkan kita jalan ke surga. Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku benar, selalu benar, sampai-sampai ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. As-siddiq, orang yang senantiasa benar. Wa iyyakum wal kadzib, dan sekali-kali jangan berbuat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menunjukkan jalan dosa. Wal fujura yahdi ilan nar, sedangkan dosa itu menunjukkan jalan ke neraka. Wa innar rajula la yakzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku dusta sampai dituliskan di sisi Allah sebagai pendusta. Ini kadzdzab, pendusta. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, hadis ini sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan tidak ada keraguan pada kesahihannya. Muttafaqun alaih. Nabi katakan, alaikum bisidq, kalian wajib selalu benar. Karena salah satu sifat orang beriman itu adalah as-sidq, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang berharga, yang harganya lebih dari dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, langit dan bumi dan seisinya, la ilaha illallah, tapi dengan syarat kalimat ini diucapkan dengan sidqan mil qalbi. Siapa yang mengucapkannya sidqan mil qalbihi dakhalal jannah, diucapkan dengan benar, dengan jujur dalam hati, maka dia masuk surga. Apa sebab? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya sidq itu menunjukkan jalan albir, jalan kebaikan yang banyak. Coba kita amati ayat Al-Quran, Al-Quranul Karim, ketika Allah menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, bukanlah kebaikan yang banyak itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan barat. Maksudnya bukanlah zahir kita menghadap ke kiblat, tentu salat. Pada salat itu adalah sebesar-besar kebaikan, bahkan yang paling cinta Allah SWT. Lalu Allah sebutkan walakinnal birra, ya, walakinnal birra, bukanlah kebaikan itu menghadap saja, soalnya zahirnya menghadap. Berapa banyak orang yang zahir menghadap, ya, ke timur dan barat, artinya pokoknya ke arah manapun, itu bukan kemudian kebaikan. Sebagaimana dulu orang-orang musyrikin Makkah, yaitu meninggi di hadapan Nabi SAW, membanggakan diri, kami ini orang pengurus Masjidil Haram, ya kan? Kami ini pengurus Masjidil Haram, tidak main-main. Kami ini tukang layani jemaah haji. Lalu siapa yang hebat, Muhammad atau kami? Allah yang jawab. Allah yang jawab, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apakah kalian menyamakan antara memberi minum jemaah haji, mengurus Masjidil Haram, sama dengan orang beriman kepada Allah dan hari akhirat?
Ini kaum muslimin dan muslimat, lihat, Masjidil Haram saja pengurusnya kalau tidak beriman pada Allah tidak ada nilainya, apalagi pengurus. Ini mohon maaf Pak Ali, mohon maaf nih, bukan berarti pengurus masjid itu tidak punya keutamaan, tapi kalau tidak diurus dengan iman, tidak diurus dengan iman dan benar, dia menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya as-sidq. Kita lanjutkan ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Nah, lihat Allah sebutkan beberapa sifat nanti, setelah itu di ujung ayat ulaika alladzina sadaqu. Mereka lah orang-orang yang sadaqu, orang-orang yang sidiq, yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Orang yang sidik itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itulah yang mereka masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk apa? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Makanya Nabi SAW ketika mengucapkan alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya benar itu menggiring kita kepada puncak-puncak kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya albir itu mengajak kita ke surga, mengajak kita ke surga. Jadi masalah sidik ini menjadikan orang ini beriman dan bertakwa. Lihat kaum muslimin, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, lakinnal birra man amana billah. Sesungguhnya akan tapi yang kebaikan yang banyak itu adalah man amana billah, orang yang beriman pada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat, hari yaumil akhir. Naam, terus wal yaumil akhir, malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yang beriman pada Allah dan hari akhirat, malaikat, para nabi dan kitab-kitab. Naam, ma'asyal kiram. Nah, al-iman, man amana billah, siapa yang beriman pada Allah. Kalau kita kembalikan lagi, apa yang maksud dengan iman? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi iman juga harus ada pembenaran. Harus ada pembenaran. Sekarang orang, subhanallah, dia ingin Islam, tetapi tidak ingin Islam seperti yang diturunkan Allah, dan tidak ingin Islam seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan nih, masya Allah, saya baru menghadiri, masya Allah, sebuah pertemuan tingkat tinggi. Banyak di antara mereka ingin Islam itu yang sesuai dengan budaya sendiri, dengan alasan Nabi dulu Islamnya sesuai budaya dan kebiasaan bangsa Arab. Apakah sudah lupa bahwa dulu orang Arab menolak Nabi karena nggak sesuai dengan budaya Arab? Nah, sekarang datang lagi orang ingin mengatakan Nabi itu bawa Islam yang sesuai dengan budaya Arab. Orang Arab dulu menolak Islam karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Ini kan lucu. Abu Jahal bilang dulu, Mat, tidak sesuai dengan budaya Arab. Sekarang Abu Fulan sekarang mengatakan Islam sesuai dengan budaya Arab. Sehingga pun mereka ingin Islam itu harus sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Inilah sebenarnya belum ada tasdiq di dalam hati, belum ada kejujuran menerima Islam. Bukan Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Nah, asyal kiram dirahmati Allah. Oh, itu kan masalah hukum saja, Ustaz.
Subhanallah, masalah hukum dan masalah apapun kita mesti kembalikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi bukan hanya untuk menghukum orang, Nabi adalah untuk menjadi pembimbing dan pembina dan penuntun orang ke surga. Dengan apa? Akidahnya, dengan ibadahnya, dengan muamalah dan dengan akhlak. Dan bukankah sebagian besar yang masukkan ke surga dengan al-akhlaq? Jadi belum ada al-iman yang isinya tasdiq, sehingga asal sudah nama Islam, merek Islam, pasti masuk. Nah itulah, sudah merek Islam sudah pasti masuk surga. Padahal Islam itu menghendaki ketundukan, Islam itu menghendaki menyerah diri pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, berbagai banyak cara syaitan nak menyesatkan kita, masuk ke dalam pikiran-pikiran. Tapi memang seperti yang sering saya ulang, orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Ya bang ya, kalau sadar sesat tak jadi sesat dia bang. Mulai tersasik kan, tak mungkin jadi sesat dia. Sebab orang sesat tak pernah mengira dia sesat. Tapi orang dapat hidayah, sadar dia dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah sadar dia dapat hidayah. Buktinya setelah dapat hidayah, setelah ngaji, rasa ketenangan, rasa ketundukan, ketaatan tuh nikmat. Masya Allah. Dulu sebelum kita dapat hidayah dan ngaji, dengar orang azan, dah mengganggu pula azan tuh. Ya dah. Makanya kalau ada orang sekarang nak membatasi, karena dia menganggap memang azan itu batasi. Kalau dulu kita mendengar ada pengajian, lah ngaji pula. Nah, bosan-bosan ngaji. Karena apa? Mereka belum merasakan nikmat mengaji. Kalau sekarang kita asal ada pengajian, sejauh apapun kita datangi. Untuk apa? Karena kita tahu bahwa ngaji itu sendiri adalah nikmat luar biasa. Ya tak? Dulu ya, jadi masalahnya masalah iman. Itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu sesuai dengan hadis juga yang sering disebutkan, bahwasanya orang beriman itu tak mungkin dusta. Orang beriman itu tak mungkin dusta. Kalau masih berdusta, pastikan dia belum beriman. Karena ciri khasnya munafik, walaupun mengaku beriman dengan lisannya, adalah dusta. Dan seberat-berat dusta adalah mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin, nah, wa atal mal. Subhanallah. Ini antara ayat ini dengan ayat lain selalu matching. Ketika orang Arab mengaku, mengklaim amanna, qalatil arabu amanna, jawab oleh Allah SWT. Qalatil arabu amanna, qul lam tu'minu walan qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Terus innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wal yawmil akhir, billahi wa rasulihi thumma liyamtabu wajahadu. Bimadza? Orang beriman itu hanya beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad dengan bi amwalihim, hartanya, wa anfusihim. Di ayat ini disebutkan laisal birra man amila illa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina fil riqabi. Ini panjang sekali kalau saya ingin anda maksudkan di sini bahwa sidq itu adalah albir, dimulai dari iman pada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, para nabi, kemudian siap. Karena orang-orang yang beriman itu yakin bahwa harta itu milik Allah dan harus dilaksanakan alokasinya sesuai dengan keinginan Allah SWT. Makanya wa atal mala ala hubbihi, dia sanggup menginfakkan hartanya ala hubbihi. Allah tahu setiap orang cinta harta. Ini sudah tertanam ini. Semua kita
cinta harta. Yang tidak berharta pun cinta juga harta. Apalagi yang sudah punya. Tapi apa? Walaupun cinta, dia tetap berikan zawil qurba, karib kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa bir riqab, untuk memberikan hamba. Terus wa bir riqab. Habis? Ulang lagi. Jadi wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnus sabil, dan ibnus sabil, orang-orang yang telantar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau orang yang Allah berikan harta, ya, kalau di Arab sana itu mereka memang, saya melihat, menyaksikan sendiri. Salah seorang dosen kami, Syekh Abdullah Al-Muhaisin rahimahullah ta'ala, beliau menikmati uangnya yang banyak tuh, mungkin termasuk pengusaha properti terbesar di Madinah waktu itu, dan apa namanya, dinikmati memang. Mobil orang baru inden dia sudah dapat, entah gimana caranya tuh ya, model orang baru inden dia sudah dapat. Tapi di tempatnya, kantornya itu ramai orang-orang yang cacat, dipekerjakannya. Gimana supaya dia memberi orang itu punya izzah, orang itu punya izzah. Jadi bukan hanya sekedar panggil orang cacat bagi-bagi, enggak, kalian bekerja saya gaji. Mana yang lebih punya izzah kita, terima gaji atau diberi begitu saja? Pasti terima gaji lebih punya izzah. Sebenarnya tidak ada kerja orang duduk aja di situ, kadang ya sambil bincang-bincang, tapi mereka merasa punya izzah. Bekerja di mana? Di kantor properti. Kan itu. Saya jadi ingat salah seorang mantan rektor di Malang dulu dibilang. Beliau itu kan karena rumahnya dekat kampus, jadi jatah makan siangnya kan ada di situ. Selalu disuruh cleaning service-nya, office boy-nya untuk makan. Suruh dia makan terus. Jadi makan mewah terus lah. Apa namanya, yang cleaning service kantor beliau itu makan mewah terus. Lalu dia bilang, nanti kamu kalau ditanya kamu kerja di mana, bilang asisten rektor. Loh Pak, saya tidak asisten Bapak. Nanti kamu ditanya orang, nanti kamu kerja di mana, bilang asisten rektor. Loh saya tidak asisten Pak. Iya kan kamu asisten saya bidang makan siang katanya. Bidang makan siang. Kalau tidak kamu makan, makanan itu terbuang. Makanya kamu makan itu berarti sudah membantu saya. Allahu Akbar. Yang begini-begini perlu banyak ini ya. Perlu yang seperti ini, perlu kita miliki banyak orang seperti ini. Jadi pandai mengangkat orang ya. Walaupun apa namanya, dia kan tidak dusta, dia bilang asisten, artinya dia bilang asisten rektor bidang. Kalau ada yang nanya nanti, misalnya kamu kerja di mana, di kantor rektor, benar apa salah? Benar, di kantor rektor. Di bagian apa? Asisten. Asisten Pak Rektor. Kalau nanya lagi, bidang apa? Bidang makan siang. Atau terserah nak tafsir apa, bidang menyiapkan makan siang, atau nak bagian makannya makanan Pak Rektor. Ini seperti ini. Jauh beda dulu seperti yang diceritakan oleh mendiang Pak Mahfud Basyuni dulu. Beliau ketika pulang ke Indonesia, sebelumnya sudah pernah jadi pejabat di Kedubes, di luar negeri, di Maroko, di Arab Saudi. Pas pulang diangkat jadi kepala rumah tangga kepresidenan. Rumah tangga kepala kepresidenan. Siapa itu? Mendiang Pak Mahfud kan. Jadi di masa Pak Soeharto, bukan sekarang, biar tuan-tuan tidak cari-cari siapa orangnya. Nah, di masa Pak Soeharto dulu rahimahullah. Ternyata kepala rumah tangga presiden sebelumnya buat aturan yang yang sangat menyulitkan. Apa itu? Ya, para tukang masak, tukang cuci, semua yang bekerja di kantor itu
Tidak boleh makan sebelum Pak Soeharto makan. Padahal Pak Soeharto kan banyak undangannya. Sini dah makan, sini makan. Beliau lagi pun ada tua pula kan. Tidak mungkin makannya juga tidak banyak. Akhirnya kadang-kadang mereka baru makan siang jam 5 petang. Lalu ketika Pak Maftu datang, dia bilang, dia tengoknya orangnya lesu-lesu, kenapa kalian belum makan Pak? Orang tuh tidak nyangka dia kepala rumah tangga yang baru. Kenapa tidak makan? Dilarang oleh Pak Direktur. Nah, apa katanya? Kami tidak boleh makan sebelum Pak Presiden makan. Memang yang kalian makan makanan Pak Presiden? Tidak Pak, makanan kami. Kadang ada pula yang bawa dari rumah sendiri, tapi tidak boleh makan dulu. Ya Allah, kata Pak Maftu. Akhirnya saya kepala rumah tangga presiden yang baru mereka ini kan nunduk-nunduk. Sekarang bila pekerjaan kalian selesai, masak selesai, datang hidang tuh, sekalian silakan makan. Bahkan harus makan. Kalian perlu sehat. Jadi ada orang kalau tidak bisa, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada. Tapi ada orang yang bila bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Urusan itu semuanya harus dimudahkan sedapat mungkin, tapi sesuai aturan yang berlaku. Ini kan kebijakan, nggak ada aturannya bahwa semua yang bekerja dengan presiden tidak boleh makan sebelum presiden. Ada begitu? Nggak ada. Ada dulu kepala kantor ini di luar negeri, ini internasional. Tapi lahir memang waktu itu dari latar belakang militer beliau. Biasa apa namanya? Apa dibuatnya? Tidak boleh sarapan di kantor. Tidak boleh sarapan di kantor. Yang dekat rumah oke lah, tapi yang jauh macet di jalan, baru sampai kantor, dia berangkat sepas subuh dari rumahnya sampai di kantor jam 7:30, jam 8. Kadang sampai pula 9 gara macet. Sarapannya mana? Tidak dapat. Di kantor tidak boleh sarapan. Subhanallah. 2 tahun menderita orang di situ. Padahal dari berbagai jenis warga negara dari situ menderita gara-gara sekjen yang seperti itu. Tidak boleh sarapan di kantor. Padahal dia sendiri juga sarapan di kantor. Yang lain tidak boleh. Akhirnya diangkatlah Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki rahimahullah ta'ala. Diangkat beliau. Akhirnya beliau ubah aturan itu kembali. Sekarang boleh sarapan di kantor. Sehingga mereka banyak yang teriak merdeka katanya. Mereka merdeka. Apa sebab? Masih yang sekecil itu sendiri. Ya, kalau antum atur sarapan silakan, tapi tolong kebersihan dijaga, kan ada solusinya. Ini sama sekali tidak ada solusinya. Sarapan tidak boleh kantor, dan juga tak boleh sarapan keluar di jam kantor. Terus kapan sarapannya? Ini kaum muslimin dan muslimat. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab, kalau ingin antum tidak ditaati, buat aturan yang tak masuk akal. Nah, buat aturan masuk akal. Antum pasti tidak ditaati dan pasti dibenci. Termasuk dalam rumah kita sendiri. Buat aturan sama anak-anak yang tidak masuk akal, kalian sehari tidak boleh keluar. Ya. Tidak boleh keluar sama sekali. Ya, kecuali untuk sekolah saja. Bisa ditaati? Tidak. Rekreasi juga enggak ada sama sekali. Pokoknya tidak boleh keluar sama sekali. Antum pasti anak akan cari jalan untuk melanggar itu. Keluar boleh tapi dengan aturan. Keluar boleh tapi dengan aturan. Perginya jangan ke situ. Pergi ke masjid main. Oh, di masjid itu ada bapak tuh galak katanya kan. Kalau galak dia buat gelak. Memang sebagian masjid ada pula tuan-tuan galak di situ kan. Galak bapak-bapak. Asal nampak anak-anak dikit dah ribut nih. Pergi masjid yang orang-orangnya yang tidak galak. Banyak masjid alhamdulillah ramah anak. Walaupun sedikit sekarang masjid yang galak anak. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau bisa memudahkan, kenapa bersulit? Nah, wa atal mala ala hubbi, beri harta kepada orang yang walaupun dia cinta tapi kepada dia berbagi. Karena memang dimulai dengan harta. Sebab menurut syair orang Arab, malam
yaqdir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Tidak mungkin orang berjihad dengan jiwa sebelum dia mampu untuk berjihad dengan harta. Makanya para sahabat itu mudah mereka dengan harta karena dia sudah lulus, jiwa pun mereka siap korbankan. Ini harta saja tidak boleh dicongkel dikit aja, dicubit gini aja. Nah, gimana nak berjihad? Ya, gimana tuh nak memikirkan orang? Mikir diri sendiri aja tidak bisa. Ya diri aja. Ya, kalau bisa makan daging tapi cukup sepermi lauknya. Apa sebab? Berhemat. Bukan hemat tapi berbakhil. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa fir riqab, apa lagi? Wa atal mala hubizul qurba wal yatama wal masakin wa nasabi was-sa'ilin fir riqab, was-sa'ilin pada orang-orang yang meminta, wa fir riqab, memerdekakan hamba, wa aqamas shalah, memerdekakan hamba, kemudian wa aqamas shalah, mendirikan, wa ataz zakah, memberikan zakat. Ulaika allazina sadaqu, inilah orang-orang yang benar, orang yang jujur. Ma'asyarul kiram dirahmatillah, antum silakan diamati orang yang pengecut pasti kedekut dan insya Allah siap untuk berbohong. Nah, siap untuk berbohong. Makanya sifat ini selalu, dan kemudian sudah pengecut, kedekut, pembohong. Pembohong selalu mungkir janji, selalu mungkir janji. Makanya Allah, Nabi SAW banyak sekali minta perlindungan kepada Allah dari sifat pengecut, sifat kedekut, sifat bohong, dan sifat mungkir janji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dengan ini lalu Allah tutup dengan ulaikal ladzina sadaqu. Yang tadi itu yang mengumpulkan albir man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzul qurba wal yatama wal masakin wal sabil wasailin fi riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji yang sudah dibuat, wasabirina bil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, orang yang sabar bil ba'sa'i wad dharra, dalam kondisi diuji atau datang kemudaratan, wa hinal ba's, dalam peperangan. Ulaikal ladzina sadaqu, merekalah orang yang siddiq, orang benar. Wa ulaika humul taqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa, yang ujungnya yahdi ilal jannah. Jadi siddiq itu menunjukkan kita jalan ke surga. Jadi orang-orang siddiq, makanya orang-orang siddiq amalnya lebih banyak dari bicaranya. Amalnya banyak daripada bicaranya, dan selalu matching antara yang dikatakan dengan yang dicontohkan. Matching antara yang dikatakan dengan yang dicontohkan. Baik. Kemudian lawannya adalah wa iyyakum wal kadzibah, dan jangan sekali-kali kalian berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena bohong itu membuat kita senantiasa berdosa. Nah, wal fujura yahdi ilan nar, sedangkan fujur itu membawa ke neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan seseorang senantiasa berbohong sampai ditulis sisi Allah sebagai kadzdzab. Kalau sudah merek kita sudah kadzdzab, tidak ada lagi Allah yang sudah merekkan kita kadzdzab. Oleh sebab itu kita lihat dalam surat Al-Munafiqun, Allah ceritakan pula bagaimana orang-orang pendusta itu, ya, diminta ampun dan juga disuruh Allah untuk mereka dimintakan ampunan oleh Nabi, mereka pun tak mau. Coba bayangkan, paham tak? Kita baca ayatnya biar paham. Idza ja'akal munafiqun, bila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu,
Mereka berkata, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Tanpa persaksian mereka, Allah tahu kamu rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Para pendusta. Apa sifat mereka? Lakadzibun. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka itu selalu bersumpah untuk melindungi apa yang ada dalam hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan, sebagai tameng. Pokoknya sedikit-sedikit bersumpah, demi Allah kami ingin kebaikan, demi Allah kami ingin perbaikan. Semuanya begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, bila dikatakan kepada mereka jangan kerusakan permukaan, qalu innama nahnu muslihun, kami ini orang tukang bawa perbaikan, ingin kebaikan. La haula wala quwwata billah. Baik, Jonathan fasaddu an sabilillah, padahal sebenarnya mereka itu memalingkan orang dari jalan Allah. Fasaddu an sabilillah, mereka memalingkan orang dari jalan Allah. Intinya kaum muslimin sampai ke akhir surat ini, orang-orang munafik itu, orang-orang yang pendusta itu, apapun kebaikan selalu mereka berpaling daripadanya. Wa idza qila ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Ayo, kalian kan sudah bersalah ini, mintakan ampunan untuk kalian oleh Rasulullah SAW. Lawaw ru'usahum, mereka berpaling. Makanya dusta, kemunafikan selalu membuat kita berpaling dari hidayah. Kalau sudah berpaling dari hidayah, siap-siap untuk selalu berdosa. Karena apa? Syubhat masuk, syahwat ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh perintah kita berpaling daripadanya, seluruh larangan kita coba untuk melakukannya. Sehingga dengan demikian selalulah kita melakukan dosa, dan dosa itulah yang membuat kita akan masuk neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh sebab itu semoga kita tidak dituliskan sebagai kadzab, tapi mudah-mudahan dituliskan sebagai siddiq. Kalau disarah hadis ini akan lebih panjang lagi, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini supaya kita paham bahwasanya memang sifat siddiq itu membawa banyak kebaikan, dan bahwa sifat kadzib itu menutup pintu-pintu kebaikan dan akan membuka pintu-pintu keburukan. Nasallallahu salamata. Maka orang pendusta tak pernah diberikan taufik kecuali selalu dalam keburukan. Biar orang-orang yang selalu jujur, Allah mudahkan baginya untuk menjadi pintu-pintu membuka kebaikan. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita baca riwayat yang kedua, yaitu haddatsana Qutaibah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, yaitu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani. Qala haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir, yaitu Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Kufi, thiqatun anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-A'mash Al-Kufi, an Mujahid, dari Mujahid ibn Jabr, yaitu seorang tabi'in murid dari Ibn Abbas, an Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar. Abu Ma'mar ini masyhur dengan kunyahnya Abu Ma'mar Al-Azdi, namanya Abdullah ibn Sakhbarah. Abdullah ibn Sakhbarah. An Abdullah, dari Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman Al-Kufi. Tadi dia meriwayatkan hadis dari Nabi, sekarang dia sendiri yang mengatakan perkataan. Berarti hadis yang pertama marfu, yang kedua adalah hadis mauquf dari Abdullah ibn Mas'ud. Qala, dia berkata, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlim, wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yanjizu lahu.
Dusta itu tak baik sekalipun dalam keadaan main-main, atau baik dalam keadaan bersungguh-sungguh ataupun dalam keadaan bercanda. Hadis sahih dari Nabi SAW, Nabi SAW kana yamzah lakin la yakzib. Nabi itu bercanda tapi tidak dusta. Nabi masih ingat? Pernah bercanda? Pernah enggak? Hah? Itu kira Nabi itu serem terus ya. Dia lebih pura senyum dari kita semua. Dia lebih pandai menggembirakan daripada kita semua. Datang ibu, nenek-nenek datang. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Nabi bilang, tidak ada orang tua di surga. Tidak ada orang tua di surga. Orang tua tidak ada di surga. Mendengar itu nangis nenek. Dah nangis, putus asa, dia tidak akan masuk surga. Kenapa saya tidak mati waktu muda dulu? Padahal bukan itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kawaiba atraba. Nanti itu ya, yang perempuan-perempuan tuh gadis-gadis remaja semua, ndak tua-tua. Oleh sebab itu, atau jangan fokus dengan yang di dunia, ya, ndak dapat lebih dari satu, sabar. Ya, mana tahu kan ndak ada keluar izinnya, sabar gitu. Ya, karena yang di dunia itu sudah cukup untuk kita. Ya, sabar aja. Tapi di akhirat nanti ndak tua-tua. Yang di dunia tua kan? Ya. Di akhirat enggak. Yang ditua pemarah kan? Yang di akhirat tidak. Yang ditua sering naik darah kan? Naik gula. Nah, di akhirat tidak. Semuanya tidak ada masa. Tanggal merahnya pun tak ada. Tidak ada tanggal merah pun tak ada di akhirat. Makanya fokuslah yang di sana, jangan yang di sini. Ya Bang ya. Sabar kita bang ya, terpaksa sabarlah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi datang ke Nabi, suruh panggil lagi nenek tadi. Ya, nek, orang-orang di surga itu semuanya muda, tidak ada lagi yang tua. Nah, baru kembali air muka nenek. Alhamdulillah. Semoga dia masuk surga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi dalam bercanda pun tidak boleh ada dusta. Canda boleh, silakan, asal jangan berlebihan. Ya, karena di antara guru-guru kita, bahkan di antara ahli hadis sendiri, ya ada juga yang ada bercanda, seperti juga diriwayatkan dari Jarir bin Abdul Hamid Al-Dhabbi, kalau saya tidak salah dari Abu Nu'aim Fadl bin Dukain, juga dalam kajiannya ada juga candaan-candaan ringannya yang tak bolehkan itu kalau bahkan sebagian dari ulama perawi hadis disebut atau dijarah oleh sebagian karena yamzah, karena terlalu banyak bercanda. Ada juga memang terlalu banyak bercanda jadi jarah juga bagi sebagian, dianggap merusak muruah. Tapi kalau candaan-candaan yang tidak patut, seperti mengandung unsur-unsur ya semacam vulgar sekali kadang-kadang kan, atau kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Jadi dusta dalam keadaan bersungguh-sungguh, dalam main-main tak boleh. Wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yujzilahu. Dan jangan pula berdusta pada anak, dijanjikan tapi tak pernah diberikan. Oleh sebab itu saya banyak, mohon maaf ya, saya juga kalau saya terpaksa bangga dengan ayah saya. Dia tidak pendidikan tapi sangat mendidik ya, tapi saya tahunya setelah beliau meninggal, dari teman-temannya ketika saya bertemu. Setelah dah besar saya bertemu dengan, berkawan sama anak temannya, pergi ke rumahnya, orang tua nanya, kamu anak siapa? Anak sebulan. Kampung mana? Sini. Anak siapa? Sebulan. Weh, susah cari teman seperti ayahmu itu. Kaget saya, memang susah menyusahkan orang, kata beliau. Di antaranya kan dia menjualan tuh, mungkin ke Sungai Apit pernah juga barangkali itu bang, saya tidak ingat. Nah, tapi yang sering ke arah Tapung, Giti, Kasikan, cari jualan ikan khususnya. Kalau menimbang
untuk pelanggan selalu diberatkan untuk pelanggan. Tidak pernah dia mengurangi timbangan. Alhamdulillah, saya senang. Saya coba puluh kalau membagi, mudah-mudahan untuk kawan lebih banyak dari untuk kita. Nah, coba sekali-sekali, memang tidak selamanya. Nah, tapi jangan sampai mengurangi bagian orang. Yang kedua, ini yang saya agak payah sedikit. Tidak pandai marah. Mungkin karena sering dimarahin sama mak saya, jadi dia tidak pandai marah. Mungkin, saya tidak tahu. Nah, ini saya sekali-kali ada juga marah. Mungkin karena saya terlalu banyak berinteraksi dengan orang, kan sekali-kali ada marah juga. Gara-gara tuntun juga, kenapa saya dikasih jadwal banyak-banyak. Allah musta'an. Ketiga katanya, bila berhutang selalu cepat dibayar. Ini saya payah juga. Nak bayar tapi kadang tidak ada tuh bayarnya. Itu masalah juga. Yang keempat, yang saya hafalkan ini, bila orang berhutang kepadanya, dia tak berani meminta. Walaupun hak. Artinya kalau minta kan tidak masalah. Tapi dia tunggu saja. Bila berhutang cepat dibayar, tapi kalau orang berhutang kepadanya, dia tidak minta. Mudah-mudahan ini yang bawa beliau ke surga, insyaAllah. Nah, ini yang saya maksudkan yang kelima ini. Beliau bila menyuruh bekerja, tidak pernah berjanji apa-apa. Misalnya di waktu kecil tuh bang, disuruh kami cari rumput untuk kerbau. Cari, saya sama kakak cari. Lepas dapat, selesai, tolong belikan ayah rokok. Dia merokok pula waktu itu. Awak kan belum tahu aku merokok kan. Nah, merokok dia, padahal batuk-batuk dia, asma dia. Rokok, beli rokok. Nah, nanti kalau misalnya rokok tuh 5 perak, waktu itu masih ada 5 perak, abang tak jumpa lagi 5 perak, nah kan? Ya, 5 perak itu bisa beli sebungkus rokok itu waktu itu. Nah, nanti dikasih 2 perak ini untuk beli bonbon kalian. Selalu itu, tapi tidak pernah berjanji, paham? Tapi selalu memberi. Setiap nyuruh mesti ada. Akhirnya kita ada hafal dah. Kalau ayah nyuruh pasti gembira. Apa sebab? Ada hadiah. Ini lebih baik daripada berjanji tapi tidak ditepati. Ada, ya, cucikan mobil om tuh kayak motor om gitu, nanti kasih duit. Selesai pergi tak ada dikasih, besok suruh lagi, berharap di dapur dirapel kan, tidak diberi lagi. Yang ketiga suruh cuci motor om, nanti om pembohong katanya. Lah kalau sudah pembohong itu sudah dapat merek pembohong, tidak akan mau lagi. Kemana akan disuruh? Jelas ya? Kenapa? 2-3 kali nggak jadi. Nah, padahal duit 5.000 cuma 5.000 sekali. Oleh sebab itu, kau tidak bahas, pokoknya jangan berjanji. Tak tolong aja lah, jangan janjikan. Nanti kalau seandainya berjanji tidak ditepati, ini tertanam pada diri anak kita. Apalagi kalau sejak kecil. Nanti dia punya anak lagi. Dia punya anak. Ayah saya selalu dulu suruh berjanji tapi tidak pernah dipati. Rasain sama kalian yang terima sekarang. Akhirnya turun-temurun sunnah datuknya itu. Ayah sunnah datuknya. Ayah selalu bohong. Kamu nggak tahu. Ayah selalu dibohongin sama sama datukmu. Nanti turun lagi ke bawah. Buyutmu dulu juga pembohong. Jangan salahkan ayah. Ini turun memang darah. Keturunan kita sudah ditakdirkan pembohong. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin jangan sampai ini tertanam pada anak kita. Ya kalaupun nanti orang tua kita melakukan kesalahan, jangan diikuti. Ya, pokoknya kalau tidak akan ditepati jangan berjanji. Jangan berjanji. Ya, atau janji secara umum, misalnya, insya Allah kalau kita punya rezeki, kita pergi nih haji, misalkan. Lalu dituntutnya, ayah dulu janji nih haji. Kan ayah bilang kalau ada rezeki kita nggak ada. Gimana lagi? Kan duit ayah banyak misalnya. Tidak ada seat nak. Tidak ada seat. Daftar sekarang baru keluar jatahnya 2.100. Karena kan 2022 nih.
Nanti kalau tuan-tuan daftar sekarang nih haji, diperkirakan antriannya sampai tahun 2100. Kalau saya rasanya tidak ada lagi itu bang. 2100. Sekarang umur saya 40, 40, tak muda lagi. Astagfirullah, 52 maksud saya. Anda merasa muda lagi, 52. Tambah 60 lagi. Oh ya 110. Ya Rabb, semoga ya dalam kesehatan dan ketaatan. Tapi kalau tengok modelnya tidak lagi Ustaz ya. Tapi Allahu alam. Kalau masih tahun sampai berumur 115 ya, berarti bisa naik haji lagi itu nampaknya. Jadi kalau ada rezeki, nanti kalau kita ada rezeki, nah di akhir di liburan nanti kita ke jalan-jalan misalnya. Pas akhir bulan gak ada. Nah coba tengok, bawa dia berhitung, jujur aja. Gaji ayah 3.200.000 misalnya. Ini angsuran rumah kita 2.900.000 misalnya. Kemudian makmu ikut pula arisan 250 kan. Kemudian utang belanja bulan depan masih belum bayar di warung sekian. Kan paham dia. Kita jujur kan? Kita jujur aja. Kecuali anak jeris ini pula. Tidak pandai jadi ayah, kenapa jadi ayah katanya kan? Seperti kisah anak kecil. Itu anak kecil biasanya. Al-Amash, seorang ulama. Tapi saya belum memeriksa sanadnya ini. Tapi ketika dia minta duit di depan apa, karena datang teman ayah sedang datang, dia bilang, dia minta duit katanya. Kata ayahnya nggak ada. Akhirnya dia bilang ke ibunya, Mak, memang mak tak bisa mencari seorang ayah yang tak seperti dia, tak punya duit. Disuruh cari ayah yang punya duit. Kenapa yang begini yang dicari, yang tak punya duit? Allah mustahil. Cerita anak-anak. Jelas itu kaum muslimin dusta tak ada baiknya dalam segala hal, kecuali yang dikecualikan di hadis sebelumnya. Dan baik dalam keadaan sungguh-sungguh serius atau sedang bermain-main. Dan lebih parah lagi bila dusta itu selalu kita bawakan di depan anak-anak kita, itu pasti lagi akan tertanam dalam hatinya. Semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita, saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman kita. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya pagi ini banyak acara juga ya Bang ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,